Halo, masih bersama saya Hendra Tribudiana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sequence, indeks, dan sinonim. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat membuat sequence, dapat melakukan modifikasi dan menghapus sequence, dapat membuat indeks dan melakukan pemeliharaan pada indeks, dapat membuat private dan public sinonim. Sequence adalah secara otomatis menggenerate bilangan secara unique object yang bisa dipakai bersama, biasanya digunakan untuk keperluan penyediaan primary key. Sequence dibuat dengan perintah create sequence. Berikut ini sintak umum sequence, bisa terlihat. Create sequence, lalu selanjutnya bisa dicoba. Contohnya, buat sequence depno yang akan digunakan sebagai primary key dalam tabel dep. Jangan gunakan pilihan cycle. Kita ketikkan create sequence dep_depno, increment by 1, start with 91, max value 100, no change, no cycle. Maka berhasil sequence create. Pemeriksa keberadaan sequence. Untuk memeriksa keberadaan dari sequence, informasi bisa diambil dari data dictionary user sequence. Contohnya, tampilkan informasi tentang keberadaan sequence. Kita ketikkan select sequence name, min value, max value, increment by, last number from user sequence. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, next file, curve file, dan penggunaan sequence. Next sequence ditempatkan pada next file, sedangkan curve file menyimpan current sequence. Contohnya, gunakan sequence dep_depno untuk mengisi baris baru untuk departemen marketing yang berlokasi di San Diego. Kita ketikkan insert into dep dalam kurung depno, diname, log, values dalam kurung dep_depno dot next file, petik 1 marketing, San Diego. Maka berhasil one row create. Untuk melihat nilai dari sequence dep_depno saat ini adalah kita ketikkan select dep_depno dot curve from dual. Maka terlihat hasilnya adalah sebagai berikut. Modifikasi dan penghapusan sequence. Perintah alter sequence. Nama sequence bisa digunakan untuk memodifikasi sequence. Misal, merubah increment value, maximum value, pilihan cycle, atau change. Percobaannya, modifikasi sequence dep_depno. Kita ketikkan alter sequence dep_depno, increment by 1, max value-nya adalah terserah 9999, no change, no cycle. Maka sequence altered. Untuk menghapus sequence digunakan perintah drop sequence name sequence. Sekali dihapus, sequence tidak bisa direferensi lagi. Contohnya, menghapus sequence depno, maka hasilnya sequence drop. Selanjutnya adalah indeks. Indeks adalah skema objek, digunakan oleh Oracle Server untuk meningkatkan kecepatan untuk mendapatkan baris data yang diinginkan dengan menggunakan pointer. Dapat mereduksi dis, i, atau o dengan menggunakan metode pengaksesan untuk melokasikan data secara tepat. Independen dari tabel yang diindeks, digunakan dan dipelihara secara otomatis oleh Oracle Server. Indeks dibuat secara otomatis. Indeks yang unik dibuat secara otomatis pada saat mendefinisikan constraint primary key atau unik dalam definisi tabel. Lalu secara manual, user dapat membuat indeks non-unik pada kolom yang ada untuk meningkatkan kecepatan akses. Untuk membuat indeks pada satu kolom atau lebih kolom, sintak penulisannya adalah create index adalah sebagai berikut ini. Bisa dilihat dan dicoba. Contohnya adalah buat indeks pada kolom ename yang ada pada tabel EMP.
maka ketikkan create index emp underscore iname underscore idx on emp dalam kurung iname, maka indeks terbuat. Selanjutnya, kapan perlu dan tidak perlu membuat indeks? Indeks perlu dibuat pada saat kolom sering digunakan dalam clause where atau kondisi join, kolom berisi jangkauan nilai yang sangat luas, kolom berisi banyak sekali nilai nol, 2 atau lebih kolom sering digunakan bersama-sama dalam clause where atau kondisi join, tabel berukuran besar dan baris yang dapat pada saat query paling banyak diperkirakan kurang dari 2-4% dari baris yang ada. Lalu indeks tidak perlu dibuat jika tabel berukuran kecil, kolom tidak terlalu sering digunakan sebagai kondisi dalam query, baris yang didapatkan pada saat query lebih dari 2-4% dari baris yang ada, atau tabel sering diupdate. Melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan indeks. Untuk mengetahui keberadaan indeks dan dapat digunakan data dictionary user indexes dan user in kolom. Contohnya, kolom name format A15 select ic.index name, ic.column name, ic.column position call post, ix.uniqueness. From user index ix, user in column ic, where ic.index name sama dengan ix.index name, and ic.table name sama dengan emp, maka hasilnya bisa terlihat. Lalu menghapus indeks. Untuk menghapus indeks dari data dictionary digunakan perintah drop index. Contohnya, hapus indeks emp underscore iname underscore idx pada tabel emp, maka kita ketikkan drop index emp underscore iname underscore idx, maka indeks drop. Sekarang kita akan belajar tentang sinonim. Sinonim dibuat dengan tujuan menyederhanakan akses ke objek dengan cara merujuk ke tabel yang dimiliki oleh user lain, memperpendek nama objek yang panjang. Membuat dan penghapusan sinonim adalah sintaks umum pembuatan sinonim adalah sebagai berikut. Contohnya, beri nama view dep sum view dengan nama dsum, maka kita ketikkan create sinonim d underscore sum for department underscore sum underscore vu, maka sinonim dibuat. Untuk menghapus sinonim digunakan perintah drop sinonim. Hanya DBA yang bisa menghapus public sinonim. Contohnya, hapus sinonim d underscore sum yang sudah dibuat pada percobaan 9 tadi adalah ketikkan drop sinonim d underscore sum, maka sinonim di drop. Sekarang kita akan menjawab tentang latihan soal. Yang pertama, buat sequence untuk digunakan sebagai primary key pada tabel department. Sequence dimulai dari 60 dan mempunyai nilai maksimum 200. Sequence adalah department ID sec. Lalu 200. No change, no cycle, maka sequence dibuat. Selanjutnya nomor 2, tampilkan keberadaan sequence dari dictionary atau sequence. Maka kita ketikkan select sequence underscore name, max value, increment by, last number from user sequence, maka hasilnya adalah sebagai berikut ini. Yang ketiga, buat non-unique index pada kolom foreign key yang ada pada tabel employee. Maka kita ketikkan create index emp underscore depno underscore idx on emp dalam kurung depno, maka index created atau dibuat. Yang keempat, tampilkan indeks yang ada dalam data dictionary untuk tabel employee. Maka kita ketikkan sesuai yang diminta adalah seperti ini. Kita ketikkan select ic.indexName, ic.columnName, ix.uniqueness from user index ix join user in column ic on ic.indexName sama dengan ix.indexName and
lower dalam kurung ic.tabelName sama dengan MP. Maka hasilnya adalah sebagai berikut ini. Itulah penjelasan saya tentang sequence, index, dan sinonim. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih.